بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Pada malam hari ini kita akan saling tawassul atau saling memberikan tausiah sebagai pelaksanaan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kita saling mewasiatkan dengan ketakwaan, dengan kebenaran, dan hendaklah kita saling mewasiatkan dengan kesabaran. Maka tausiah, memberikan wasaya ada sesuatu yang diperintahkan, apalagi ketika diminta. Idza tanfa'aka fansahhu adalah haknya muslim ala muslim. Haknya seorang muslim pada muslim yang lain adalah idza tanfa'aka fansahhu. Kalau meminta kepada menasihat, nasihatkan mereka. Maka kalau jenazah semua saya katakan, saling tawasi, saling mengingatkan, karena perkaranya berkait dengan antum semuanya dan terkait dengan yang berbicara, yaitu permasalahan anak, keluarga kita, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berarti kita dengan ayat ini memiliki tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga kita. Yang dimaksud ahlu, kata para ulama, adalah istri dan anak-anak. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari neraka. Tentunya Allah Subhanahu wa taala menyatakan hindarilah, tentunya dengan ketaatan kepada Allah, dengan membimbing keluarganya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dan keluarga kita selamat dari neraka. Dan anak-anak yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dibebankan kepada kita, yang kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Semua anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fabawahu yahwidani aw yunasrani aw yumajjisani. Maka bapak-bapaknya lah, ibu-ibunya lah, orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani
atau majusi. Berarti lahir dalam keadaan al-fitrah. Yang kata para ulama al-fitrah ada tauhid. Ada tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala telah meminta mereka mengikrarkan sebelum roh itu ditiupkan ke dalam janin, sudah diperhatikan. Alastu bi'abdikum. Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka semuanya berikrar, bala syahidna, kami bersaksi engkau Rabb kami. Maka ketika roh itu ditiupkan ke janin istri kita dengan sperma dari kita, maka ketika Allah tiupkan, maka itu adalah suatu ruh yang sudah bertauhid. Maka kalau sampai rusak, kalau sampai menyimpang, kalau sampai kemudian berubah, tanggung jawab orang tua kita yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan dalam riwayatnya sebelum maulidin yulad wa al-ukhra fa'abawahu. Bapak ibunya lah kata Rasulullah, yuhawidanihi, menjadikan dia Yahudi, wa yunasranihi, menjadikan dia Nasrani, wa yumajjisani, atau menjadikan dia Majusi. Itu juga bapaknya. Kalau mereka lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mengerti tentang Allah tauhid, kenapa kau bisa berubah? Kenapa kau bisa menyimpang? Allah. Semua dicontohkan oleh Rasulullah SAW contoh-contoh besar menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi. Tetapi contoh-contoh parsialnya yang kecil-kecilnya juga sama. Orang tuanya yang menjadikan akhlaknya jelek. Orang tuanya yang menjadikan dia melanggar, yang menjadikan dia menjadi orang yang tidak taat, menjadikan dia asi. Orang tua. Padahal orang tua itu tugasnya menjaga di atas fitrahnya. Lebih mudah. Menjaga di atas fitrah lebih mudah daripada kita membuat. Daripada kita mendidiknya menjadi seperti itu. Ini sudah Allah lahirkan atau sudah Allah ciptakan dalam keadaan fitrah. Sudah Allah ciptakan alam fitrah. Sehingga kita menjaganya. Maka sesungguhnya wallah al-muwaffiq, Allah yang memberikan taufik, mudah. Kalau mendidik anak yang masih polos itu mudah. Tetapi ketika pondok-pondok pesantren menerima anak yang sudah kadung terdidik jelek di rumahnya, susah. Berarti peran orang tua besar. Peranan orang tua sangat besar. Jangan dianggap pondok pesantren itulah yang paling utama mempengaruhi anak tersebut. Tidak. Orang tua. Disebutkan dalam hadis ini orang tua. Abawahu yuhawidanihi wa yunasranihi wa yubajjisani. Ketika diterima santri-santri baru, ada yang nakal, ada yang bandel nggak nurut, ada yang masya Allah beradab taat. Kira-kira itu muncul sendiri atau terbentuk? Muncul sendiri atau terbentuk di rumahnya? Pada dengan Allah hati-hati. Itu terbentuk. Terbentuk karena kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di rumah. Ketika anaknya melanggar Allah, ketika anaknya melanggar lagi dengan perkara yang lebih besar, udah apa? Sampai anak itu jadi biasa. Atau orang tua yang capek urus anak, entah karena malas atau karena kebanyakan anak, wallahu a'lam, sehingga dia melihat anaknya di rumah tulis, apa yang terjadi di luar tidak tahu, apa yang dilakukan di luar tidak tahu, apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, apa yang dijadikan sebagai permainan tidak tahu. Pokoknya saya tenang bisa tidur, kata bapaknya. Anak-anak sudah dua suka. Ternyata misalnya anak itu main bersama orang-orang yang jelek, misalnya terbawa menjadi jelek. Masuk ke rumah kalimatnya sudah jelek. Masuk kalimatnya. Dari mana dapatnya? Tadi ketika keluar, ketika kamu pengen santai, pengen tidur, anaknya diliarkan di luar, mulai. Sampai orang tuanya bingung, anak saya kenapa? Kok kenapa seperti ini?
Tanya pada dirimu sendiri. Tanya pada dirimu sendiri, anak itu belajar dari mana saja? Belajar dari orang tuanya stop, atau belajar pula dari TV, belajar dari sinetron, belajar dari berbagai macam cerita-cerita, atau belajar dari anak-anak liar, dari anak-anak nakal di luar. Kalau kita bisa mengontrolnya, main dalam keadaan tahu, oh mainnya apa, oh mainnya main baik, main perkara-perkara yang tidak berbahaya, yang bagus, permainan yang mendidik. Ya. Tapi kalau ternyata permainannya yang tidak mendidik atau menjadikan anak itu menjadi jelek akhlaknya, hilang. Jangan seperti itu. Main. Berarti peranan orang tua sangat amat berat. Dan saya katakan apa yang saya katakan. Artinya bukan hanya antum, saya dan semua orang yang punya anak merasakan. Kita pengennya warna anak ini putih, tapi tiba-tiba ada yang ngecat menjadi merah, menjadi hijau, menjadi kuning. Kita lihat pulang ke rumah, warnanya belang bentong. Ini dari mana? Kok bisa begini anak saya? Berarti ketika dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunasranihi wa yumajjisanihi. Artinya orang tua itulah yang membentuk anak. Kalau terbentuk dari luar, orang tuanya juga yang bertanggung jawab. Kenapa dibebaskan, diliarkan menjadi anak liar, nggak punya aturan, main di sini, pulang dari sini. Jangan. Artinya mereka terdidik dengan aturan-aturan disiplin. Kullukum ra'in kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dipimpinnya. Dan kita dan kalian semuanya adalah pemimpin di rumah tangganya, memimpin istri dan anak-anaknya, wa mas'ulun 'an ra'iyyatihi, dan juga bertanggung jawab tentang apa yang dipimpinnya. Bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menanyakan pada Tuhan tentang anaknya, kenapa anaknya begitu? Tentang istrinya, kenapa istrinya begitu? Dan orang tadi, laki-laki tadi bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubillah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Semua kalian adalah pemimpin, dan semua kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dipimpinnya. Sehingga harus tahu apa yang dilakukan oleh anak, main di mana, bersama siapa, mainnya di mana, bersama siapa, dan apa yang dipermainkan oleh mereka. Harus tahu. Jangan. Kalau ternyata tidak bisa mengawasi di luar, di rumah. Jangan keluar. Nanti kalau habis datang, baru boleh keluar. Maka bapak dan ibu saling membantu dalam mendidik anak. Karena tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita bisa memimpin keluarga muttaqin, memimpin keluarga yang takwa, itulah kenikmatan yang paling tinggi. Dan itulah yang diharapkan dalam doa kita. Yang namanya doa harus diiringi usaha. Doa kita selalu, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami, Rabbana hab lana min azwajina, istri-istri kami, wa dhurriyyatina, dan anak turunan kami, qurrata a'yun, orang-orang yang menenteramkan hati, yang menyenangkan ketika dipandang, orang-orang yang saleh dan salihah, mukmin dan mukminah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah aku imam yang memimpin orang-orang yang takwa. Apa maknanya imam lil muttaqina imam? Artinya memimpin orang-orang takwa. Istrinya orang takwa, anak-anaknya orang takwa, turunannya orang takwa, masya Allah, cucunya orang takwa, cucunya anaknya cucu orang takwa. Kamu sebagai sepupunya, masya Allah. Ini kenikmatan yang diharapkan. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, Rabbana hab
lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah untuk orang muttaqin seorang penguasa, bukan. Sebagaimana tafsirnya beberapa hizbiyun, bukan itu. Tapi waj'alna, jadikanlah kami terhadap orang muttaqin sebagai imam. Jadikanlah aku imamnya orang-orang muttaqin. Di antara tafsirnya adalah memimpin orang-orang yang takwa dari keluarganya. Kamu punya anak, punya istri. Anak-anaknya akan menjadi besar, akan menikah dan punya anak lagi, dan seluruhnya itu di bawah kekuasaanmu dan kamu memimpin mereka. Masya Allah. Bayangkan kalau dzurriyyahnya dzurriyyah thayyibah, dzurriyyah yang baik, berakhlak mulia, maka niscaya kamu menjadi pemimpin orang-orang yang takwa. Ya Allah, kami minta kepadamu, habna min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka Allah tentunya tidak jadi dalam keadaan mendadak sontak tiba-tiba jadi muttaqin, tetapi dengan didikan dari nol, didikan dari awal ketika ditimang oleh ibunya, sudah di atas sunnah, sudah mendidik sampai ketika ibunya membaca Al-Quran di dekat si bayi mendengarkan pertama kali qiraatul Quran. Itu ibu, peranannya sangat penting. Sebelum semua guru ngajari anak-anak kita, ibunya sudah ngajari pertama kali. Al-ummu madrasatun idza a'dadaha a'dada jilan thayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Dan kalau engkau persiapkan sekolahan yang baik, maka engkau menyiapkan generasi yang mulia. Artinya bagi yang belum menikah dengan wanita salehah, pendidik yang baik. Yang sudah menikah, jadikanlah istri-istri kita menjadi seorang pendidik yang baik. Tidak ada salah. Kalau kau persiapkan wanita-wanita ini yang menjadi ibu sebagai wanita-wanita yang salehah, mukminah, yang mendidik anak-anaknya dengan sunnah, maka niscaya engkau mempersiapkan satu generasi yang mulia. Sehingga ketika dia dihantarkan kepada guru-guru yang akan mengajarkan ilmu, dalam keadaan anak itu sudah dalam keadaan beradab, sudah memiliki adab, sudah memiliki akhlak, dan sudah mudah untuk menerima. Kalau dibebaskan dari mulai kecil liar, kemudian setelah mulai dewasa diantarkan kepada guru-gurunya, ini ajari anak saya, susah. 1 hari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, gak kuat gurunya. Langsung dibikin surat pemecatan terhadap anaknya dan dikasih tahu orang tuanya, anak bapak dipecat, dikeluarkan dari pondok pesantren ini karena kamu tidak sanggup mengajari. Jangan mengatakan pernah nanti juga akan dipondokkan. Jangan. Tapi persiapkan untuk menuju pondok-pondok tadi. Kasihan mereka. Mereka itu pondok-pondok pesantren bukan bengkel. Bukan bengkel. Sudah rusak masukkan pondok. Bukan. Tetapi pondok-pondok pesantren ini untuk mengajari mereka yang sudah siap untuk menerima. Bahkan ketika ada yang kita pecat, kita surati, kita telepon orang tuanya menyatakan termasuk ustaz ini atau pondok ustaz ini paling sabar. Saya kira paling seminggu 2 minggu dipecat. Ternyata sampai kuat 1 tahun. Berarti orang tua sudah tahu anaknya nakal. Sudah tahu anaknya dalam keadaan seperti itu. Jadi itu jadi. Saya sudah menduga saya bakal dikeluarkan, tapi kok sampai selama ini belum dikeluarkan. Sampai sekarang ini saya bilang, maka saya mengatakan, oh betul lah. Kalau Allah, kira-kira yang mau disalahkan dia, apakah kita salahkan? Oh enggak, itu anak lahir itu sudah nakal. Mau bilang begini, membantah hadis tadi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dapat fitrah. Bagaimana? Mau menyalahkan dia apa? Tidak bisa disalahkan kecuali diri kita sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Walaupun mungkin yang merusak orang lain, tapi salahnya orang tuanya. Kenapa dibiarkan untuk belajar pada orang lain?
Oh itu memang yang rusak itu TV. Lah yang suruh, yang membiarkan, yang mendebarkan anak menonton TV siapa? Orang tua juga. Kan beri na'azakumullah kata ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kan beri na'azakumullah. Anak itu modal buat kalian, buat kita. Bekal. Kalau kita mati meninggalkan anak-anak yang saleh, masya Allah, kita akan tertolong di sisi Allah Taala dengan amalan anak tersebut, dengan doa anak yang saleh tersebut. Karena itu yang masih terus bisa bersambung pada orang-orang yang telah mati. Idza mata dan qata amalu illa. Sesungguhnya kalau anak Adam mati, meninggal, wafat, maka terputus semua amalannya. Tidak bisa menambah amalan apapun. Tidak bisa menambah amalan kebaikan. Tidak sempat bertaubat. Tidak sempat untuk menambah ibadah apapun. Inqata'a amalu. Terputus amalannya. Illa min salat. Kecuali dari tiga. Shadaqatun jariyah. Ilmun yuntafa'u bih. Wa waladun salih yad'u lahu. Tiga yang akan terus bersambung. Sedekah yang jariyah. Sedekah yang terus-menerus manfaatnya dipakai oleh kaum muslimin. Sehingga walaupun kita mati, pahalanya terus mengalir. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang akan bermanfaat bagi kaum muslimin, yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Walaupun wafat, meninggal penulisnya, tapi selama buku yang ditulisnya, yang mengandung ilmu dibaca oleh kaum muslimin, dia terus mendapatkan pahala walaupun sudah dikuburnya. Yang ketiga, waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang akan mendoakan orang tuanya. Berarti ini adalah sesuatu yang menguntungkan kita, bukan hanya keuntungan dunia, keuntungan akhirat. Keuntungan yang tidak bisa dibeli dengan harta dunia, yaitu doanya anak saleh dan juga apa yang dilakukan anak saleh tadi mikas di abi. Yang dilakukan anak saleh itu adalah karena sebab usaha bapaknya, maka bapaknya itu mendapatkan pahalanya. Kalau kita ingat-ingat riwayat-riwayat yang menyatakan mandalla ala khairin kafa'in, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dia mendapatkan pahala seperti yang melakukannya. Bayangkan kalau orang itu mengajarkan anaknya. Mandalla ala khair, siapa yang mengajarkan suatu kebaikan kemudian dikerjakan oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Kalau kamu cuma menunjukkan saja, cuma mengajarkan. Bagaimana kalau kita mengajarkan pada anak itu sehingga anak itu rajin sholat? Kamu kafa'ilihi, kamu seperti dia mengerjakan pahalanya. Masya Allah. Maka itu beberapa ulama menjamak antara ayat Allah Subhanahu wa taala wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali mendapatkan apa yang diusahakannya sendiri. Tidak bisa memikul dosa orang lain, tidak bisa mendapatkan pahala orang lain. Ini ayat Al-Quran. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi manusia kecuali akan mendapatkan apa yang diusahakan sendiri. Tetapi di sana ada seorang anak yang menghajikan orang tuanya. Dalam riwayat sahih, seorang tua yang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, orang tua aku mau haji tapi dia wafat, bolehkah aku menghajikan? Demikian pula ya Rasulullah, orang tua aku mau puasa, bolehkah aku mempuasakannya? Sudah bernazar mau puasa, bolehkah aku mempuasakannya? Puasakan untuk orang tua. Kelihatannya bertentangan. Di sini mengatakan manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari usahanya sendiri. Tapi di sini seakan-akan anaknya yang puasa untuk bapaknya, anaknya yang haji untuk orang tuanya. Sepertinya bertentangan. Bukan dari usaha bapaknya. Kok bisa kirim-kiriman pahala seperti itu? Walau ada yang mengkiaskannya. Berarti milik pahala apapun boleh dan sama. Ada yang menolaknya mentah-mentah. Ini hadis tidak bisa diterima walaupun Bukhari, walaupun sahih, kalau bertangan di selain Al-Quran. Padahal kata para ulama, dua ayat dan hadis ini tidak bertentangan. Kenapa? Karena anak milik di abi. Karena anak itu hasil usaha bapaknya. Kalau tidak dididik oleh bapaknya menjadi anak yang saleh, apakah mau menghajikan bapaknya? Kalau tidak disekolahkan di pondok-pondok pesantren ahli sunnah oleh orang tuanya, apa mungkin membuat
Jelinya para ulama. Maka di sini al-jam' bainahuma, dijamak antara keduanya. Walaysa al-insanu illa ma sa'a. Naam. Ini ayat Al-Quran yang harus kita terima. Seorang manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari usahanya sendiri. Dan anak tadi yang berfoto orang tuanya atau berhasil ke orang tuanya dikatakan min kasbi abihi, itu pun dari usaha orang tuanya. Maka wajar kalau orang tuanya yang mendapatkan pahala. Karena min kasbi abihi, min kasbi abawayhi. Qul inna a'udzubillah, na'udzu billah, thumma na'udzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya yang mengerikan. Oh, kita tidak mengerikan. Mengerikan. Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada musuh-musuh kalian. Fahdharuhum, hati-hatilah dari mereka. Ihdar, ini tahdid. Tahdid dalam artian hati-hatilah. Hati-hatilah karena bisa jadi di tengah-tengah istri kalian atau di antara anak-anak kalian ada musuh-musuh kalian. Dan mana musuh-musuh kalian adalah orang yang berjalan di jalan yang bertentangan dengan bapaknya. Berupaya dengan upaya yang bertentangan dengan orang tuanya. Orang tuanya berupaya untuk berjalan di jalan yang lurus, anaknya dan istrinya berupaya untuk berjalan di jalan yang salah. Orang tuanya berupaya untuk taat, anak dan istrinya berupaya untuk maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Alhamdulillah, sekali lagi itu bukan terjadi tiba-tiba, bukan. Tapi tertutup sedikit demi sedikit. Dibiarkan dimaklumi, tiba-tiba jauh jadinya. Jadinya arah yang berbeda dan bertentangan 180 derajat. Orang tuanya menyatakan baik bukan. Tiba-tiba itu yang menyatakan nanti jemu masuk terus kasihan. Bebaskan anakku. Ittaqillah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian fitnah. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan sebagai tausiah, sebagai wasiat, saling mengingatkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Anak-anak itu dididik dengan ucapan-ucapan. Beda dengan diajarin beda. Dididik itu dibiasakan. Yang namanya pendidikan terhadap anak-anak, khususnya anak-anak yang di bawah umur, adalah pembiasaan. Anak itu kalau sudah dibiasakan, terbiasa. Anak yang terbiasa bangun subuh akan terus bangun subuh. Anak yang terbiasa sholat jamaah, dia akan terus sholat jamaah. Anak yang terbiasa untuk beramal saleh, terbiasa beramal saleh. Di mana itu ada orang meminta-minta, sudah terbiasa. Sehingga ketika dia punya pun dia berikan kepada mereka, orang-orang sakit. Alhamdulillah. Tetapi sebaliknya kalau dibiasakan dengan yang jelek, jangan Allah menghabis. Jadi bagaimana ini? Nah, kamu kalau punya makanan jangan bagi-bagi ke teman-temanmu. Maksudnya orang tua itu kasihan anaknya, baik banget. Dikasih roti oleh bapaknya sampai teman-temannya bagi-bagi teman-temannya. Alhamdulillah, kasihan ke orang tua ini dibisikin. Kamu kalau punya jangan bagi-bagi teman-temanmu. Kamu. Ini pendidikan yang salah. Remeh kelihatannya, tapi akibatnya jelek di akhirnya. Alhamdulillah, kalau kamu kasihan. Ini anak baik, Masya Allah. Kasihan. Dia sendiri, makannya hanya sedikit. Nanti, setelah bagi-bagi, setelah puasa dan sebagainya, di rumah kasih lagi. Karena kamu orang baik, bersaudara membagikan teman-temanmu, saya kasih lagi. Begitu. Sehingga dia tambah senang. Ternyata bersaudara itu akibatnya baik. Alhamdulillah. Dan ini adalah perkara-perkara yang sifatnya tarbiyah. Pembiasaan terhadap anak-anak. Tidak bisa anak-anak itu diberi pengertian, belum bisa. Sudah dikatakan berkali-kali. Kalau begini berarti begitu, kalau begitu berarti begini. Ayo belum. Tapi kalau begitu, sekarang kerja. Besoknya lagi, kerja. Besoknya lagi, kerja. Besoknya lagi. Oh, jadi setiap jam segini saya harus mengerjakan hal ini.
Setiap habis maghrib saya harus pegang mushaf, setiap habis ini saya harus begini. Itu terbiasa. Dia akan paham dengan pembiasaan. Berkenaan nanti ketika pada sinil tamyiz atau ketika dia akil balik, baru diberi pengertian. Berkenaan baru bisa diajak bicara, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Bisa diajak bicara, ya bunayya, aqimus shalah wa'mur bil 'urfi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika la min 'azmil umur. Bisa diajak bicara, dididik untuk dia beramal dengan tauhid, mengesahkan Allah dan tidak syirik, diperintahkan untuk salat dan diperintahkan pula untuk amal ma'ruf nahi munkar. Kalau teman nakal jangan ikut nakal, kamu tegur. Bisa ketika sudah mulai tamyiz. Rasulullah SAW mengajarkan muru abna'akum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ajari mereka untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan wadribuhum, pukullah mereka ketika mereka abna'u 'ashri sinin, ketika mereka berumur 10 tahun. Sudah mulai 10. Berarti di sini diajarkan oleh Rasulullah kapan mulai diperintahkan yang salat dan kapan mulai dihukum. Yaitu ketika 10 tahun. Dan ketika dididik untuk diajak ke masjid setelah mereka memiliki tamyiz, setelah mereka memiliki sesuatu kedewasaan sedikit, yaitu bisa diatur. Sudah, kalau salat jamaah di masjid kaitannya dengan orang-orang tua yang sedang salat. Dan yang namanya salat wayah, setinggi-tinggi wayah. Tujuan yang paling tinggi dalam salat adalah khusyuk. Khusyuk. Sehingga dianjurkan untuk tidak ada hiasan-hiasan yang mengganggu salat, tidak ada suara-suara yang mengganggu salat. Demikian diatur sedemikian rupa sampai Rasulullah memakai pakaian yang bersolat, Rasulullah merasa terganggu, dikatakan kembalikan inilah bijak. Dan berikan kepadaku ambijaniyatih, berikan kepadaku jubah yang kasarnya itu buat aku daripada ini. Karena ini al-hasni anifan an salati, karena melalaikan aku dari salatku. Berarti khusyuk itu sesuatu yang paling dipentingkan dalam salat jamaah. Sehingga salat jamaah di masjid adalah perkara yang paling serius, perkara yang paling besar untuk mendidik orang-orang tua agar mereka terus terdidik dengan khusyuk menghadap Allah dan menghadap Allah. Jangan dirusak dengan anak-anak. Jangan dirusak dengan cerita anak-anak, dirusak dengan berbagai macam suara ke sana-kemari. Sehingga imma diajak dalam keadaan sudah bisa diatur, atau diajak dalam keadaan didampingi oleh orang tuanya sehingga tidak mengganggu, atau tidak diajak sama sekali. Karena belum wajib untuk sholat masjid dan anak seperti itu. Anak-anak kecil. Kalau yang ada semua demikian fatwa dari para ulama seperti fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ada masanya, ada waktunya. Oh, ini kita mau mendidik mereka untuk sholat jamaah. Nah, silakan. Tetapi ada umur-umurnya. Umur segini kalau mendidik sholat jamaah nanti. Ketika di sekolahannya, di pondoknya atau di tempat pendidikannya, ayo kalian sholat jamaah, kamu jadi imamnya. Silakan. Sehingga diawasi oleh gurunya, yang salah dibenarkan, yang main-main dipukul dan sebagainya. Bisa. Tetapi kalau sholat jamaah di masjid yang lima waktu, ini perkara yang sangat serius, perkara yang sangat dikehendaki di dalamnya adalah kekhusyuan. Sehingga apapun, kaidahnya apapun yang mengganggu kekhusyuan dihindarkan. Semua yang mengganggu kekhusyuan dihindarkan. Kembali kepada apa yang kita katakan pertama kali, bahwa anak-anak kita, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan amanah yang diberikan kepada kita sebagai anak-anak kita. Kenapa kita katakan alhamdulillah? Karena itu bisa jadi perkara yang akan menguntungkan kita insyaallah kalau kita mendidik dengan baik. Akan menjadi modal buat kita yang mendoakan kita nantinya, menambah pahala bagi kita insyaallah. Walladzina amanu
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Kata Allah, orang-orang yang aman wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, barang siapa yang beriman dan diikuti oleh dzurriyyahnya, diikuti oleh turun-turunannya dengan iman pula, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka dengan turunannya dalam surga. Kamu akan lihat ini cucu, ini anak, ini yang dalam keadaan umurnya bersama semua. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami tidak sia-siakan amalan-amalan mereka sedikit pun. Berita gembira dari Allah SWT bagi mereka-mereka yang beriman dan diikuti oleh orang-orang di belakangnya, dzurriyyahnya, turunannya dengan keimanan pula. Maka di sana ada ta'dib, di sana ada ta'lim. Ta'dib ini lebih besar peran orang tua di dalam. Ta'dib pembiasaan supaya mereka beradab, supaya mereka menjadi manusia yang memiliki akhlak yang baik. Dibiasakan, ini ta'dib. Kalau ta'lim diajari ilmu oleh guru-guru yang memiliki ilmu nanti. Tetapi ta'dib bisa dilakukan oleh siapa saja selama dia dalam keadaan mengerti tentang adab yang baik, dia bisa mengajarkan anaknya dengan akhlak yang baik. Siapa yang tidak mengerti kalau yang namanya mencuri itu haram? Siapa yang tidak tahu kalau yang namanya mendolimi temannya itu jelek? Siapa yang tidak mengerti bahwa perbuatan-perbuatan merusak milik orang lain itu jelek? Maka orang tua melihat kalau anak-anak yang mendolimi anak lainnya tidak boleh kayak gitu. Apalagi anaknya mengambil milik orang lain, harus ditanya miliknya dari mana kamu dapat? Karena tidak merasa membelikan. Orang tua tidak merasa membelikannya. Dari mana kamu dapat? Ambil punya pula. Itu kan boleh ini. Kalau nggak itu namanya mencuri, haram. Kembali. Ini pendidikan. Orang-orang tua semuanya paham masalah ini. Kalau berbuat zalim, mengganggu temannya, merusak barang temannya, mencuri barang temannya, dibiarkan akan semakin berat. Bukan lagi mengambil milik temannya, mengambil milik orang lain, milik tetangganya, dan terus semakin berani mengambil akan terbiasa dengan pencurian. Na'udzubillah, betapa jeleknya anak-anak yang terbiasa mencuri. Ada penyakit yang namanya klepto, kalau nggak salah, kebiasaan nyuri. Kalau nggak nyuri itu rasanya tangannya gelisah. Ini saya belum mengambil sesuatu hari ini. Akan terbiasa menjadi begitu nanti kalau tidak dididik sejak dini. Tetapi kalau dididik sejak kecil, jangankan ngambil, tiba-tiba ditanya ada milik orang lain, gelisah. Ini punya siapa? Ini bukan punya saya. Ketakutan dia. Takut jadi dianggap mencuri atau takut dia dalam keadaan dosa mencuri milik orang lain sehingga dia kembali itu siapa? Ini bukan punya saya. Kalau kita semua, dan itu terdidik sejak kecil. Terdidik dalam keadaan dia masih di rumah-rumahnya masing-masing. Maka usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa usikum bitta'awun 'ala at-tarbiyah wa at-ta'dib li awliya. Aku wasiatkan kepada seluruh antum semuanya untuk berta'awun, saling bantu membantu dalam mendidik, dalam mendidik anak. Kadang orang tuanya enggak lihat, tapi kamu lihat. Jangan dibiarkan. Walaupun itu adalah anaknya orang lain, itu anaknya sepuluhan, biasa memang nakal. Jangan. Jangan, nggak boleh. Jangan, nggak boleh. Saya laporkan kepada semua orang tua. Kalau ada saling dukung untuk mendidik anak, sehingga anak itu di rumah kelihatan orang tuanya, di luar kelihatan teman-teman orang tuanya. Tahu. Apalagi kalau ada tim khusus yang saya dengar, alhamdulillah ada tim yang ngurus masalah ini, yang memperhatikan anak-anak atau untuk membimbing mereka atau memberikan berbagai macam cara solusi bagaimana
membantu anak-anak itu agar mereka terbimbing di atas kebaikan, terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Apa yang saya sampaikan ini sebagai tausiah, agar kita saling bantu-membantu dengan niat yang ikhlas. Kalau anaknya ditegur orang lain, jangan tersinggung. Kalau anaknya dipelentik oleh orang lain, jangan marah. Tidak ada insya Allah teman-teman kita ini sesama muslimin ahli sunnah salafiyun, tidak ada di antara mereka kejahatan, kekejaman, kebencian pada anak. Tidak ada insya Allah. Yang ada adalah bagaimana mendidik. Sehingga kadang-kadang ada orang lain memukul atau menghukum anakmu di masjid karena ramai. Dan itu maklum. Kenapa? Karena kita sudah tekad di awal tahun saling bantu-membantu untuk mendidik anak. Mestinya berterima kasih, jazakallahu khairan. Kalau anak itu di sini dan ada orang tua yang kayak Adi, yang dikenal di kalangan anak-anak galak, ada si pulang. Kira-kira menguntungkan atau merugikan? Allah, saya lihat beberapa masjid, ada satu orang tua yang itu tadi dikenal galak tadi, itu justru jadi baik. Setiap orang tua yang datang, anak itu aktif semua. Kenapa? Takut disuntik kayak kemarin, takut dipukul kayak kemarin. Masya Allah. Kalau terus menerus begitu akan terbiasa lagi, terbiasa disiplin, terbiasa, maka niscaya kamu akan mengatakan jazakallahu khairan pada orang ini. Yang katanya galak tadi, anak saya dipukul, kurang ajar, ngasih makan enggak? Nah, sampai seperti itu kalimatnya, karena merasa ini anak saya kok dia yang pukul. Kalau kita anggap memandang ada insya Allah. Ya, pada kita insya Allah nggak ada perasaan-perasaan demikian, karena kita semuanya bertujuan sama. Sebagai ahli sunnah yang kenal ayat-ayat tadi, yang kenal hadis-hadis tadi, sama-sama mengerti bahwa kita harus saling mendukung, saling membantu untuk mendidik anak-anak kita. Sehingga kalau di pondok itu ada musyrik, pengawas yang kadang-kadang bisa dihitung dengan jari, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7 pengawasnya, ternyata di pondok veteran yang luas, pondok veteran semuanya, ternyata pengawasnya ada 80 orang. Masya Allah. Bagus kan? Pengawasnya 80. Saya lihat tadi 2 sop, satu sopnya 40, 2 sop lebih, berarti bisa jadi 100 yang hadir, entah yang sudah hadir berapa lagi. Kalau semuanya jadi pengawas dan semuanya bertekad untuk mendidik anak-anak tadi menjadi anak yang baik, anak yang disiplin, insya Allah anak-anak tadi akan terdidik otomatis kepada arah yang baik. Itulah yang dikatakan lingkungan yang baik. Itulah yang dikatakan lingkungan yang baik. Karena orang-orangnya semuanya memperhatikan anak-anak tadi. Tetapi lingkungan yang buruk adalah yang orang-orang tuanya dan orang-orang yang ada di lingkungan itu tidak pernah peduli sama anak-anak tersebut. Mau apapun terserah. Jangan melihat anak-anak kecil dalam keadaan berbuat perkara yang tidak pantas. Kecuali kalau dirinya dirugikan, berubah. Artinya bukan karena mendidik, karena dia merasa tersinggung dengan anak-anak tadi. Ini lingkungan yang jelek. Lingkungan ahli sunnah, lingkungan yang baik, adalah lingkungan yang membawa dan mempengaruhi anak-anak tadi ke arah yang baik. Nasallahu taufiq wal afiyah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya usaha-usaha tanpa taufik dari Allah tidak akan berhasil. Usaha tanpa kekuatan dari Allah, tanpa dukungan dari Allah, tidak ada apa-apanya. Wala haula wala quwwata illa billah. Tiada usaha, tiada upaya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berupaya saling dukung dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Doakan anak-anak kalian dengan doa-doa tadi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga meminta kepada Allah Taala dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a.
Ya Allah, aku meminta kepadamu dzurriyyah yang thayyibah. Engkau Maha mendengar doa, ya Allah. Meminta dzurriyyah thayyibah itu bisa bermakna meminta dilahirkan anak-anak yang saleh bagi mereka yang belum punya anak, atau bagi mereka yang ingin menambah anak, mengatakan ya Allah, berikan kepada kami dzurriyyah thayyibah. Bisa pula bermakna meminta dzurriyyah thayyibah, artinya jadikan turunan kami turunan yang thayyibah. Aku meminta kepadamu agar anak-anakku ini anak-anak yang thayyibah, dzurriyyah yang baik. Alhamdulillah, sehingga seiring dengan usaha kita berdoa kepada Allah SWT. Seiring dengan usaha kita saling membantu untuk mendidik anak-anak kita. Barakallahu